Namaku Citra. Ini sahabatku, Ari. Kami berdua sahabat seperjalanan dan suka banget ke tempat-tempat menarik. Kemana kita sekarang? Taman Nasional Bali Barat. Memang boleh masuk kawasan Taman Nasional. Itu kan kawasan konservasi. Boleh dong, kan ada zonasinya. Ada aturannya mana yang boleh, mana yang enggak. Wisatawan boleh masuk ke objek daya tarik wisata alam, tapi harus didampingi pemandu yang udah punya sertifikat dari Taman Nasional. Saya Molly, pemandu kalian selama menjelajahi Taman Nasional Bali Barat. Oh iya, sebelum kita memulai aktivitas, kalian harus membeli tiket masuk dan tiket aktivitas wisata sesuai pilihan kalian. Apakah mau snorkeling, diving, birdwatching, atau yang lainnya. Sedangkan transport penyeberangan juga dikenakan biaya sendiri untuk setiap perjalanannya. Kali ini objek pertama yang kami datangi adalah Pulau Menjangan, salah satu kawasan diving terbaik di Indonesia. Kok rasanya belum puas ya kalau cuma snorkeling? Terus, mau coba diving? Diving? Siapa takut? Panorama bawah laut di Pulau Menjangan sudah dikenal dunia, di mana terdapat 11 titik penyelaman untuk menjelajahi 206 hektar terumbu karang dengan biota lautnya. Di beberapa titik kawasan Taman Nasional ada pula kawasan suci yang jadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu. Di Pulau Menjangan saja ada 3 buah pura, yaitu Pura Gili Kencana, Pura Klenting Sari, dan Pura Segara Giri. Setelah melihat keindahan bawah laut, kami lanjutkan petualangan masuk ke dalam hutan. Ini kawasan Prapat Agung. Di sini kami melakukan jungle trekking dan pengamatan satwa. Nah, satwa yang paling mudah ditemukan di kawasan ini adalah lutung, monyet ekor panjang, babi hutan, serta rusa. Akhirnya ketemu juga sama lutung. Ini adalah satwa yang kukira hanya hidup dalam dongeng. Kancil juga binatang dongeng yang nyata hidup di sini. Cuma, karena lincah dan larinya yang cepat, sulit untuk dapat melihatnya. Nah, sebelum kita ke camping ground, kita lihat ikon TNBB dulu ya, Jalak Bali atau Curik Bali. Ini adalah pusat pelepas liaran Curik Bali hasil dari penangkaran. Untuk pelepasan curik Bali, cuman di kawasan Cekik ini saja ya? Oh, ada tempat lain lagi, yaitu di Labuan Lalang, di dekat dermaga penyeberangan ke Pulau Menjangan. Ada juga di dekat Pura Segara Rupa, dan yang paling jauh ada di Teluk Berumbun.
Mari berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat. Nikmati keindahan alamnya, nikmati tumbuhan dan satwa liarnya, perhatikan kaidah-kaidah etika-etika konservasi. Jadi jangan memetik apapun, jangan mengambil apapun, tapi petiklah, ambillah pelajaran hidup, pengalaman hidup yang tidak Anda dapatkan di luar kawasan Taman Nasional. Di akhir petualangan, kami berperahu di Teluk Gilimanuk. Kami singgah di 3 pulau mangrove loh, yaitu Pulau Gadung, Pulau Burung, dan Pulau Kalong. Kalau berkunjung ke Taman Nasional, ingat 3 hal ini ya. Jangan ambil sesuatu kecuali gambar, jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Dear Banyuwangi, I am Erizuka. I am a graphic designer and also a traveler. Banyuwangi has inspired me in every design I have made. Every time I see sunrise, I see your beautiful city, Banyuwangi, the sunrise of Java, the easternmost city in Java Island. I remember how Banyuwangi gave me a lot of memories, happiness, and joy. How the locals greet the strangers, their smile, humbleness, their way of life. The traditional dancers move, glorious landscape, wonderful cultures, and festivals. Banyuwangi will have 77 festivals. I will go to Banyuwangi again, and I will not miss every single festivals there. For those who have not seen Banyuwangi, please visit and see by yourself how miraculous city they have. Because God left a little piece of heaven there. You will not forget Banyuwangi. You will fall in love with it. Arigatou gozaimasu, Banyuwangi.
Hai semeton konservasi, yuk berpetualangan di Taman Nasional Bali Barat. Lokasi pertama yang saya kunjungi adalah Karangsewu. Di sini kita bisa menikmati panorama alam khas Teluk Gilimanuk dengan perpaduan ekosistem savana, laut, dan juga mangrove. Kita juga dapat berkeliling menggunakan perahu dari masyarakat loh. Terdapat 3 pulau kecil yang bisa kita kelilingi dengan perahu, yaitu Pulau Kalong, Pulau Burung, dan juga Pulau Gadung. Karangsewu sangat cocok dikunjungi bersama keluarga di akhir pekan, menghabiskan waktu bersama, serta menikmati keindahan panorama alam. Sekarang, kita bergeser ke Semenanjung Prapat Agung. Di sini, terdapat hamparan pantai pasir putih yang panjang, bersebelahan dengan hutan musim. Selain pantainya yang indah, terdapat beragam satwa yang dapat dengan mudah kita jumpai. Rusa, babi hutan, beragam jenis burung pantai, dan masih banyak satwa lainnya. Tapi ingat ya, jangan memberi makan satwa liar yang ada. Pantai di sini sangat cocok untuk bersantai serta melihat panorama alam di ujung barat Pulau Bali. Hai semeton konservasi. Kali ini kita akan berpetualang melihat keindahan satwa-satwa yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Lokasi pertama yang saya kunjungi adalah Grojogan yang terletak di dekat Desa Wisata Blimbing Sari. Di sini, kita dapat menikmati sejuknya suasana hutan dengan gemercik air terjun. Terdapat beragam jenis kupu-kupu, capung, dan juga burung.
Hai semeton konservasi. Pulau Menjangan merupakan destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat. Keindahan bawah laut di perairan Pulau Menjangan menjadi daya tarik utama. Terdapat 8 spot snorkeling dan diving di perairan Pulau Menjangan dengan keunikannya masing-masing. Selain keindahan bawah lautnya, jalan-jalan di Pulau Menjangan juga seru loh. Terdapat pura suci yang menjadi destinasi wisata religi serta aktivitas persembahyangan bagi umat Hindu. Ayo berwisata ke Taman Nasional Bali Barat. Ingat, jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Welcome to Bogani Nani Wartabone National Park, an area with various tourism attraction. Starts from variety of flora and fauna, cultural and natural tourism destination. One of the main tourism attraction on this park is the Sulawesi endemic fauna, Maleo bird. Here we can observe how the bird lays their precious eggs. Right here, tourists will have once in a lifetime experience, which is to hold on their own hand the bird's giant egg. This Maleo Tambun Sanctuary has become one of its natural habitat to keep Maleo birds population that is now considered endangered. Beside Maleo birds, Bogani Nani Wartabone National Park also have a lot other of unique variety birds that can be observed on some spot of bird watch points. The variety and uniqueness of culture that is still practiced by locals have also become its own attraction. Other attraction of this national park also come from its beautiful natural tourism, such as waterfalls and highland tourism. Extreme sports rides such as river tubing and outbound can also be a fun destination when tourists visit this beautiful park. Bogani Nani Wartabone National Park have collaborated with locals, and they have formed ecotourism group to provide homestay, become tour guide, and provide comfort for every visitors that comes to the park. We will wait for your visit to explore the beauty of tourism destination of Bogani Nani Wartabone National Park.
perjalananku. Ku awali dari bangun dan membuka mata di pagi hari, hingga senja yang mengantarku pulang. Setiap langkah membawa penemuan baru dan harapan baru untuk mencapai kebahagiaan. Sebuah kenangan yang tak terlupakan di sebuah tempat. Dengan pesona perbukitan, pegunungan, lembah, goa, keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya, hingga keindahan pantai yang tiada duanya. Kebaikan orang, kearifan lokal, hingga hasil bumi dan usaha masyarakatnya turut melengkapi keindahannya. Ini adalah cerita perjalananku di sebuah tempat yang menyimpan sejuta keindahan tersembunyi yang membuat mata terpana. Bibir gemetar dan hati hanya terbuai tentang sebuah tempat yang memberiku banyak pelajaran bahwa alam akan selalu selaras dengan manusia. Gunung Kidul, The Miracle of Java, surga tersembunyi yang patut aku banggakan dan harus kujaga kelestariannya. Benar bahwa alam akan selalu selaras dengan manusianya. Jika kita tetap menjaga dan mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan, aku percaya hingga kelak anak cucuku hadir nanti, mereka akan melihat dan menikmati Gunung Kidul seperti apa yang aku lihat dan kunikmati sekarang. Gunung Kidul, The Miracle of Java.
semata rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Bingung menentukan destinasi untuk berlibur? Hutan Pinus Pengger yang terletak di kawasan Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Jangan khawatir, Pinus Pengger sudah dilengkapi dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Di sini, Anda akan disuguhi berbagai spot foto kreatif dan rekreatif yang tidak ada habisnya. Banyak spot foto dengan latar belakang pemandangan alam nan indah yang tentunya akan memanjakan mata Anda. Eksotisme siluet sunset pastinya akan menjadi momentum yang tak terlupakan di kawasan ini. Halo semuanya, saya Nirmala. Saya Rangga. Kita dari Purworejo. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkunjung ke Pinus Pengger. Pokoknya di sini recommended banget buat teman-teman semuanya yang pengen liburan karena di sini banyak spot foto yang instagramable banget. Jangan lupa untuk berkunjung ke Pinus Pengger. Banyak juga view-view ataupun pemandangan di sini adem, sejuk, pokoknya keren deh. Teman-teman harus datang ke sini ya. Pokoknya nggak akan kecewa buat berkunjung ke Pinus Pengger. Dadah. Saat malam tiba, semua spot foto akan mengeluarkan cahaya lampu. Anda pun masih bisa berfoto dengan suasana yang berbeda. Pemandangan romantis juga akan terlihat ketika gemerlap lampu kota bertebaran seperti bintang-bintang. Ingin lebih menyatu dengan alam, Anda bisa bermalam di Pinus Pengger dengan tenda. Gak mau ribet? Jangan khawatir, pengelola bisa membantu menyiapkannya untuk Anda. Anda juga bisa melihat pembuatan souvenir khas Delingo dan bisa Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Jangan lupa dukung Hutan Pinus Pengger sebagai destinasi kreatif terfavorit
dalam anugerah Pesona Indonesia Award 2020. Ketik API spasi 15E. Kirim SMS ke 99386. Halo guys, jumpa lagi dengan saya, host Piala Official yang bernama Arif ya, tentunya yang paling populer. Widih. Saya sekarang berada di tempat wisata Desa Sikasur ya, namanya Telaga Silating. Telaga Silating konon katanya menyimpan sebuah legenda atau cerita-cerita pada masa sejarah dulu. Kalau kalian ingin tahu, ikutin saya, nanti saya akan review ke dalam ya Telaga Silating. Tonton videonya sampai selesai ya guys, jangan di skip karena menarik sih video kali ini, pastinya seru bersama saya host Arif Budiananta. Oke guys, ikuti keseruannya. Oke guys, sekarang saya sudah berada di Jembatan Telaga Silating. Wah, cukup menarik ya, view-nya memang indah. Dan cuaca pagi ini cukup cerah, jadi view sunrise-nya bagus sekali guys. Dan saya sudah berada di Jembatan Telaga Silating, airnya cukup jernih ya. Dan banyak ikan-ikan tuh, ikan-ikan koi, ikan-ikan mas, mujair juga ada, berbagai macam ikan hias guys di sini. Oh ya guys, konon tadi kan ada cerita legenda ya, cerita singkat legenda mengenai Telaga Silating ini. Saya sudah berbicara dengan wakil kepala desa ya semalam tuh, ternyata sebelum Lebaran atau sebelum memasuki bulan Ramadan ya, di Desa Sikasur itu ada yang namanya festival Nyekeliwak. Festivalnya Keliwak itu biasanya warga yang datang ke sini itu sampai 8.000 ya, kalau nggak masa pandemi 8.000 lebih. Dan ada yang dari berbagai luar desa seperti Desa Beluk, Desa Belik, terus Bulakan, itu pada kesini menyaksikan acara festivalnya Keliwak. Dan biayanya mengikuti festivalnya Keliwak itu cukup terjangkau ya, cuma 5.000 udah ada makanan tradisional juga udah dapat. Oh ya guys, luas Telaga Silating ini ya cukup luas sih kalau dibilang, sebesar 2.500 meter persegi guys. Dan Telaga Silating ini sering buat mandi anak-anak juga ya, karena kandungan airnya bermanfaat ya, atau khasiatnya juga bermanfaatnya banyak. Itu yang bisa kalian lihat tuh, ada ikan koi, ikan mas, mujair juga ada. Suasananya enak sekali ya, sejuk-sejuk cerah gitu, makanya saya tadi bilang cukup cerah lah hari ini gitu, makanya view-nya menarik. Oke, dan di sebelah sana ada apa tuh, pendopo di Telaga Silating ya, sama itu permainan ayunan dan itu perosotan papan. Yuk intip keseruannya ya, ikutin saya ke sana guys. Cus.
Oke, coba kalian lihat ya, ini di sebelah saya ada ya seputar mainan anak-anak. Memang cuman belum jadi sempurna gitu, masih ada yang rusak jadi belum diperbaiki sempurna, tapi akan di-up oleh Dinas Pariwisata ya, diangkat supaya diperbaiki semaksimal mungkin supaya menjadi tempat wisata yang baik dan bagus. Di sini tetap harus menjaga kebersihannya karena memang di Danau Silating ini sudah cukup bersih ya lingkungannya. Kalau kita bisa merawatnya kembali akan lebih bersih lagi dan lebih nyaman sih, lebih asri gitu aja. Dan ini ada pendopo, biasanya ini kalau ada acara festival iwa ya, festivalnya Keliwa itu ini para juri mungkin para juri panitia nih dikumpulnya sini di pendopo Telaga Silating. Cukup menarik ya, bisa buat refreshing ya, bawa sahabat ya, keluarga, bawa pasangan juga enak. Wah, view-nya mantap ini guys. Ini masih sepi, masih pagi-pagi. Ini pagi-pagi banget nih, jam 7 kurang 10 nih. Yang lainnya baru pada di homestay kan. Oke guys, saya akan mencoba ya nyemplung ke Danau Silating, tapi yang di pinggir saja, yang dangkal, tidak berani ke tengah karena tengah dalam memang. Kalau di pinggir airnya jernih banget. Saya lihat dulu ya. Aman sih. Oke, saya coba dulu nih. Hati-hati ya, licin habis hujan soalnya. Wow, usahakan kalau sebelum nyemplung gini dicek dulu aman atau tidak. Takutnya kan ada apa-apa. Ya cukup dangkal sih, sekitar 30 cm lah. Wah. Wow. Woo. Mantul guys. Airnya sejuk. Airnya dingin ya. Bening sih. Mantap. Tuh, lihat ya, mataharinya juga. Woo! Pokoknya seru. Buruan datang aja ke Telaga Silating ya, di Desa Sikasur. Tadi sendal aku mana? Oh iya. Oke guys, ya. Kita lanjut ke depan ya, karena saya sudah selesai review yang ada di belakang. Tapi saya lihat apa sih ini, hewan apa ya? What? Buaya guys! What the fuck, buaya? Kalau ayam suaranya kukuruyuk, kalau bebek wek 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 ya. Kalau burung cicit gitu. Tapi kalian tahu gak guys, suaranya buaya kayak apa sih? Kalau kalian tahu suaranya buaya kayak apa, tulis di kolom komentar. Biasanya kalau setahu saya suaranya buaya, I love you sayang, aku sayang sama kamu gitu. Itu tapi disebutin ke semua cewek. Buaya darat guys. Gari. Gari. Oh. Dasar buaya. Oke, lanjut ke depan ya. Ini tadinya di sini ada sepeda air, cuman kan memang kurang dirawat jadinya sepeda airnya terbengkalai, tidak digunakan kembali. Oke guys, cukup sekian vlog dari saya ya, tentunya dari tim Piala Official seputar legenda atau cerita singkat dari Telaga Silating ini yang ada di
Desa Sikasur. Desa wisata pokoknya mantap. Oke, buruan datang ke desa wisata ya, Telaga Silating, ada di Desa Sikasur. Lihat festivalnya Keliwak ya, kalau sebelum Ramadan ramai di sini. Dan cukup sekian ya vlog dari saya Arif ya. Dukung terus channel YouTube Yala Official ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, tolong share ke teman-teman kalian, keluarga, teman, sahabat, pacar, dan sebagainya. Cukup sekian video dari saya ya. Saya Arif dan Putra dan Mas Abi mengucapkan terima kasih banyak. Bye guys, sampai di video selanjutnya ya. Ketemu. Selamat datang di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, sebuah kawasan yang memiliki beragam pesona wisata. Mulai dari keberagaman flora dan fauna, budaya, dan destinasi wisata alam. Kami sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan untuk menyediakan homestay, menjadi pemandu, dan memberi rasa nyaman kepada setiap pengunjung yang datang. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi pilihan saya untuk menikmati keindahan alam dengan beragam pesona wisatanya. Petualangan saya dimulai dari Sanktuari Maleo Tambun yang terletak di Desa Pinono Batuan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Di tengah pandemi Corona, pengelola kawasan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 bagi setiap pengunjung. Memasuki kawasan Sanktuari Maleo Tambun, saya disambut dengan suasana hutan yang masih asri dengan sumber mata air panas. Di kawasan ini, saya akan mengamati aktivitas bertelur hewan endemik Sulawesi, burung maleo. Ternyata, membutuhkan kesabaran yang tinggi agar bisa melihat burung maleo ini bertelur. Dan semua itu terbayar setelah 5 jam kemudian. Saya bisa melihat langsung bagaimana indukan maleo mengeluarkan telurnya. Ini sebuah pengalaman langka karena saya diberi kesempatan memegang telur burung maleo dengan ukuran jumbo. Wow, ini dia penampakan dari telur burung maleo. Segede ini, ya ampun, ini bisa berapa kali telur ayam nih Pak? 5-6 kali telur 5-6 kali. Lihat nih. Melindungi dari predator dan aman hingga menetas, operator Sanktuari Maleo Tambun harus memindahkan telur maleo ke dalam hatchery. Telur maleo akan menetas 60-80 hari kemudian. Setelah menetas, anakan maleo akan dilepas liarkan ke habitatnya. Keberadaan Sanktuari Maleo Tambun ini menjadi salah satu habitat alami untuk menjaga populasi burung maleo yang terancam punah. Nah, setelah dari Sanktuari Maleo Tambun, saya masih akan melanjutkan perjalanan lagi ke destinasi selanjutnya. Penasaran? Ikuti saya, yuk! Keberagaman budaya yang dimiliki setiap daerah menjadi sebuah potensi wisata. Keunikannya selalu menjadi daya tarik wisatawan. Salah satunya adalah tarian Mokoyut, kesenian daerah khas Bolang Mongondo. Saya salut melihat anak-anak muda yang ada di Sanggar Monibi, Desa Mengkang. Masih muda, tapi mereka sudah melestarikan kebudayaan yang ada, salah satunya tarian Mokoyut, memetik padi. Tarian Mokoyut mencerminkan kehidupan warga Bolang Mongondo yang sebagian besar adalah petani padi. Gerakan tarian ini menggambarkan para petani ketika memanen padi di sawah. Selain Sanktuari Maleo Tambun,
Kawasan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menyimpan pesona wisata lainnya, yakni wisata air terjun tumpah. Destinasi air terjun tumpah berada di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat. Untuk bisa sampai ke lokasi membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dengan naik motor dan berjalan kaki. Wow, akhirnya kita sudah sampai. Medannya juga tidak cukup sulit dan jaraknya juga tidak begitu jauh. Kita sudah sampai di air terjun tumpah Desa Toraut. Seger banget. Destinasi air terjun tumpah menawarkan pesona dan keunikan tersendiri karena memiliki ketinggian sekitar 20 meter dengan air terjunnya yang bertingkat. Air terjun tumpah layak dikunjungi karena memiliki pesona yang menakjubkan. Kawasan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagian berada di wilayah Provinsi Gorontalo. Dan di wilayah ini memiliki sejumlah destinasi wisata yang akan saya kunjungi selanjutnya. Nah, setelah puas main-main di air terjun tumpah Desa Toraut, Tasya masih melanjutkan perjalanan lagi ke Gorontalo. Ada apa sih menariknya di Gorontalo? Ikutin Tasya, let's go! Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur adalah tujuan petualangan saya. Berada di Kabupaten Bone Bolango, desa ini telah dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Selamat datang Mbak di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Di desa ini ada objek wisata apa saja, Pak? Di sini ada di dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ada burung maleo, ada gua sauna, di sana juga ada gua bidadari, kemudian ada hamparan padang ilalang, terus di situ ada jacuzzi tempat pemandian alami. Kelompok ekowisata Desa Tulabolo telah mengembangkan homestay yang telah siap beroperasi untuk menerima wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari kawasan ekowisata Desa Tulabolo, perjalanan wisata saya dilanjutkan ke Bukit Peapata di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila. Kawasan wisata alam dengan pesona hutan yang asri membuat saya semakin bersemangat untuk mendaki hingga ke puncak. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Di balik kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, tersimpan pemandangan epik yang menyegarkan mata. Perbukitan dengan hutan belantara kini menjadi destinasi wisata unggulan. Di kawasan ini dibuat sejumlah spot selfie unik dengan latar belakang pemandangan kota Gorontalo. Daya tarik puncak Bukit Peapata semakin lengkap dengan adanya wahana outbound. Selamat datang di wahana outbound Bukit Peapata. Jadi sebelum memulai permainan, yang pertama itu pengunjung harus safety. Alat-alat yang perlu digunakan oleh para pengunjung yang itu yang pertama ada harness, ada helm. Selain helm dan harness, apa lagi? Pengaman siku, pengaman siku, sarung tangan dan karabiner. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Benar-benar membutuhkan tenaga dan ketelitian ekstra untuk bisa menaklukkan semua rintangan yang ada di sini. Semangat! Sangat seru dan menantang. Itulah pengalaman yang bisa Anda dapatkan ketika mencoba wahana wisata ini.
Dengan tingkat keamanan sesuai standar, wahana Outbound Puncak Payapata ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang ingin menghilangkan kepenatan dari rutinitas kerja sehari-hari. Semakin sore, suasana di Bukit Payapata semakin membuat betah dan ingin berlama-lama di puncak. Sungguh sebuah destinasi wisata yang komplit, fasilitas yang memadai dengan akses yang mudah dijangkau. Nah, di akhir petualangan wisata saya di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, saya ingin menitip pesan. Mari kita cintai alam mulai dari hal kecil. Jangan membuang sampah sembarangan dan lestarikan alam dengan menanam pohon untuk generasi yang akan datang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sobat Seribu, saat penat dan jenuh melanda, pasti Sobat Seribu langsung membayangkan ingin pergi ke tempat yang bisa menyegarkan pikiran dan memunculkan kembali semangat. Beraktivitas di tempat yang masih alami dan kental akan suasana alam yang masih segar bisa jadi pilihan yang pas buat meningkatkan kekebalan tubuh dan menjadi sarana pemulihan bagi tubuh dan jiwa. Tapi, kadang agak malas juga ya kalau harus pergi ke tempat yang jauh, yang memakan waktu dan pastinya biaya. Sobat Seribu nggak perlu bingung, cukup datang ke Taman Nasional Kepulauan Seribu yang ada di utara Teluk Jakarta. Sobat Seribu sudah bisa mendapatkan suasana alam yang menyegarkan dan yang pasti gak bikin kantong Sobat Seribu jebol. Sobat Seribu bisa datang ke Pulau Pramuka. Di sana ada sarana wisata alam yang seru dan juga sajian ekosistem yang lengkap dan indah. Saat ini, transportasi menuju Taman Nasional Kepulauan Seribu telah tersedia setiap harinya dengan biaya yang terjangkau. Sobat Seribu bisa berangkat dari 3 pelabuhan yang ada di Jakarta, yaitu Marina Ancol, Kali Adem Muara Angke, dan Sunda Kelapa. Perjalanan 1-2,5 jam akan menghibur Sobat Seribu dengan pemandangan laut yang luar biasa, seperti kegiatan nelayan yang akan melaut, penangkapan hasil laut oleh nelayan, pulau-pulau kecil, burung berterbangan liar dan anggun, dan bila beruntung, Sobat Seribu juga dapat melihat kelompok lumba-lumba yang sedang bermain. Nah, kali ini kita sudah sampai di dermaga nih. Yuk kita turun. Gimana? Benar kan apa yang saya bilang? Indah kan? Halo Sobat Seribu, selamat datang di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Saya Widi Dwinanda, ranger yang akan memandu Anda untuk menjelajahi kekayaan alam dan juga wisata di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Oh iya, jangan lupa video ini bisa di-slide ke kiri, ke kanan, ataupun atas maupun bawah untuk menikmati kekayaan alam yang ada di Pulau Pramuka secara menyeluruh. Nah, lokasi pertama yang akan kita kunjungi adalah area mangrove, di mana kita bisa melakukan kegiatan yang sangat seru. Ingin tahu kegiatan apa saja? Yuk langsung ikuti saya. Sobat Seribu, pemandangan alam yang sangat eksotik, udara yang segar, dan juga keseruan menaiki kano menjadikan wisata area mangrove ini sebagai pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan Anda.
Sobat Seribu, seru sekali menjelajahi area mangrove di Pulau Pramuka dengan menggunakan kano. Apalagi kano di Taman Nasional Kepulauan Seribu ini merupakan kano transparan sehingga kita bisa melihat biota di bawah laut. Wah, seru banget kan? Oh iya, bicara mengenai hutan mangrove, banyak sekali loh peran dari hutan mangrove ini terutama untuk lingkungan. Salah satunya yaitu untuk mencegah abrasi dan intrusi air laut ke daratan atau pulau-pulau kecil. Sobat Seribu, hutan mangrove tidak luput dari permasalahan lingkungan akibat pengelolaan yang buruk dan kerusakan ekosistem, sehingga menyebabkan percepatan proses abrasi dan intrusi, dan hal itu menyebabkan ketersediaan air tawar di pulau menjadi berkurang. Nah, salah satu solusinya adalah penanaman mangrove. Yuk, kita tanam sama-sama. Kita tanam sama-sama. Oke. Biasanya penanaman mangrove ini dilakukan secara bergotong royong. Jadi memang memberdayakan masyarakat di sekitar Pulau Pramuka. Dan Sobat Seribu bisa berpartisipasi menanam mangrove di pulau ini sebagai bentuk sumbangsi terhadap kelestarian alam. Sobat Seribu, selain dengan menaiki kano untuk menikmati keindahan alam di area mangrove ini, kita juga bisa melakukannya dengan berjalan-jalan di area trekking mangrove seperti saat ini. Gimana? Seru sekali kan? Nah, tadi kan kita sudah berwisata sambil melestarikan alam dengan menanam mangrove sehingga kita bisa mencegah abrasi dan juga intrusi air laut. Itu sudah kita lakukan. Selanjutnya saatnya saya untuk mengajak Anda ke lokasi berikutnya nih, yaitu Padang Lamun. Eits, tapi jangan membayangkan saya akan mengajak Anda ke tempat untuk melamun ya. Lalu seperti apa sih Padang Lamun itu? Yuk langsung saja kita kunjungi Padang Lamun. Ini dia Padang Lamun. Ya, Sobat Seribu, jadi Padang Lamun ini bukan tempat untuk melamun ya. Saya informasikan nih, lamun adalah sebuah tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki akar rimpang, daun, buah, dan juga bunga yang dapat tumbuh dengan baik di dalam laut. Karena pola hidup lamun ini berupa hamparan, jadi disebut sebagai padang lamun. Nah, ada yang penting juga bahwa lamun memiliki peran yang sangat besar, yaitu salah satunya sebagai habitat atau tempat tinggal dan juga tempat berkembang biak hewan-hewan laut seperti ikan, kepiting, udang, teripang, dan lain-lain. Nah, selain itu, lamun juga memiliki fungsi untuk menjernihkan air laut karena daun-daun lamun dapat mengangkat sedimen dan mengendapkannya ke dasar laut. Kita akan melakukan transplantasi lamun dengan teknik turfs ya. Sudah ada 3 pemandu juga di sini. Ada Mas Ian, Mas Julian, dan juga Mas Maidi. Ini sudah ada disiapkan, ini frame-nya atau kerangkanya. Ini menjadi media tanamnya juga ya. Lalu ini ada bibit lamun, kita sudah siapkan. Dan dalam satu kerangka ini maksimal 25 bibit lamun. Tapi kalau kita sekarang cuma simulasi aja, jadi hanya 6. Jadi memang kisarannya 6 sampai 25. Ya, nanti dia akan tumbuh kira-kira berapa lama ya? 3 bulan ya. 3 bulan? Kalau sudah tumbuh, nanti akarnya itu akan menempel di dasar laut dan si frame-nya ini atau kerangkanya itu bisa digunakan kembali untuk transplantasi lamun berikutnya. Baiklah, transplantasi lamun sudah selesai. Waktunya kita eksplorasi ke lokasi lain ya. Yuk, langsung ikuti saya. Eksplorasi selanjutnya yang tak kalah menarik yang bisa dilakukan di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah wisata edukasi konservasi terumbu karang.
Nah, melalui kegiatan ini, Sobat Seribu dapat mengetahui dan juga berpartisipasi dalam program transplantasi terumbu karang sebagai respon untuk membantu pemulihan ekosistem terumbu karang di laut, sekaligus untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Sobat Seribu, kita sudah ada di lokasi transplantasi karang dan di sini sudah ada Mas Meidi, Mas Ian dan juga Mas Julian yang akan membantu saya untuk memandu Anda mengetahui cara bagaimana sih sebenarnya untuk transplantasi karang ini. Nah, kita sudah ada bahan-bahannya, sudah ada indukannya juga, dan sebenarnya transplantasi karang ini sangat mudah dilakukan. Tekniknya itu hampir sama dengan teknik stek pada tanaman lain. Nah, Anda tinggal menanam bibit karang dari indukan yang sudah disediakan ke media tanam berupa karang mati. Nah, seperti itu. Dan nanti kita lihat prosesnya seperti apa, yuk. Yuk, seperti ini. Ini sudah ada 2 indukannya. Nanti kita potong ya, kita patahkan. Kira-kira ini 5 cm sampai 6 cm, kira-kira segini. Seibu jari, setelunjuk. Setelah dipotong lalu ditanam ke media tanam yang telah disediakan. Nah, ini kita harus bagi-bagi tugas nih Sobat Seribu. Jadi ada yang mengaduk semen ini untuk menempelkan si bibit karangnya ke media tanam, dan Mas Julian bersama saya ini akan memotong bibit karang dari indukan. Ada 2 indukan di sini. Jadi tidak boleh disatukan atau dicampur karena nanti bisa jadi semennya akan merusak hewan-hewan atau menutup hewan-hewan yang ada di terumbu karang ini. Oke, kita mulai ya. Ini dia terumbu karang yang pertama yang akan kita stek ibaratnya. Kita potong. Iya. Ini namanya terumbu karang apa jenisnya? Acropora. Acropora. Nah, kira-kira segini ukurannya. Di mana lagi? Wow, di sini aja deh. Iya. Sudah semua ya? Sudah ada 8 maksimal ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8. Ini mungkin kurang nempel. Ya, sudah 8 bibit karang yang ditanam di media tanam. Selanjutnya adalah kita akan meletakkan ke perairan, yaitu lokasi pemulihan. Kita angkat dan kita turun ke area pemulihan yang sudah ditentukan. Tadi kan kita sudah menanam bibit karangnya, sudah ada 8 bibit karang di media tanam. Waktunya kita untuk meletakkannya di area yang sudah ditentukan. Ya, kita letakkan di sini, dan sebagai gambaran nih Sobat Seribu, bibit karang ini akan bertumbuh 1 cm dan membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun. Wow, makanya kita harus benar-benar menjaga kelestarian terumbu karang karena begitu panjang prosesnya untuk menjadi terumbu karang yang indah. Dan dengan adanya transplantasi karang ini, kita sudah menjadi bagian untuk melestarikan terumbu karang yang ada di Pulau Pramuka. Kita sudah selesai nih transplantasi karangnya, tapi masih ada lagi lokasi dan juga kegiatan seru yang bisa kita eksplor di Pulau Pramuka ini. Dan saya yakin untuk lokasi yang satu ini akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan untuk Anda, Sobat Seribu. Ini dia lokasi pelestarian penyu sisik di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nah, kenapa sih saya bilang bahwa lokasi ini benar-benar akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi Anda? Karena di sini Sobat Seribu dapat mengetahui secara langsung proses demi proses, mulai dari penetasan secara semi alami telur penyu hingga menjadi tukik yang siap dilepas liarkan. Nah, Sobat Seribu, kita lihat di sini juga ada batu peresmian, sehingga
batu ini merupakan bukti bahwa lokasi ini sudah diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada tanggal 14 April 2016 sebagai pusat suaka penyu Pulau Pramuka. Nah, sekarang kita langsung ke tempat yang pertama yaitu tempat untuk penetasan semi alami telur penyu. Ya Sobat Seribu, kita masuk area penetasan semi alami dari telur-telur penyu. Nah, sudah ada Mas Meidi di sini akan memperlihatkan kepada kita semua. Ini adalah telur penyu yang sudah menetas. Dan saya informasikan bahwa telur-telur penyu ini merupakan hasil relokasi dari pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Pramuka. Kenapa sih harus direlokasi? Karena telur-telur ini benar-benar harus dilindungi dari serangan predator dan juga dari ancaman pencurian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal seperti yang kita ketahui penyu itu harus dilindungi karena sangat sulit untuk dikembangbiakan. Nah, ini yang harus diluruskan ya Mas Meidi. Banyak anggapan bahwa mengkonsumsi telur penyu atau daging penyu ini sehat untuk tubuh atau proteinnya sangat tinggi. Itu salah karena kenyataannya tingkat atau kandungan kolesterolnya sangat tinggi kalau kita konsumsi telur ataupun daging penyu sehingga itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan mengajak Anda Sobat Seribu ke area berikutnya yang tak kalah menarik. Kita akan berkenalan dengan tukik-tukik yang lucu. Yuk! Sobat Seribu, ini dia bak-bak pemeliharaan yang menjadi tempat transisi tukik-tukik ini sebelum siap dilepas liarkan. Nah, lokasi ini juga dijadikan sebagai tempat wisata edukasi dan penelitian tentang pelestarian penyu-penyu sisik yang ada di Pulau Pramuka. Nah, tentunya Sobat Seribu pasti penasaran ya, seperti apa sih proses pelepas liaran tukik-tukik ini? Yuk, langsung saja kita ikuti. Sobat Seribu, kini saatnya kita melakukan proses pelepas liaran tukik. Tapi sebelumnya kita akan memberikan kesempatan dulu kepada tukik untuk melakukan proses perekaman insting alami. Ya, di mana si tukik ini akan merekam semua kondisi dan juga situasi lokasi agar ketika ia dewasa nanti dan bertelur ia bisa kembali ke lokasi yang sama, yaitu lokasi tempat ia dilepas liarkan. Lihat, Sobat Seribu, setelah proses perekaman selesai, secara refleks ya atau secara insting ia akan berbalik dan siap untuk menuju ke laut. Bye! Kalau yang masih diam begini nih Sobat Seribu, itu artinya proses perekamannya masih berjalan atau masih berproses. Yang sudah selesai, ia akan perlahan-lahan menuju laut. Bye, tukik! Ya Sobat Seribu, proses pelepas liaran tukik ini memang tidak mudah, tetapi bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan karena dikemas sebagai wisata edukasi dengan informasi yang ringan, mudah dimengerti, dan tentunya menyenangkan seperti yang tadi kita lakukan bersama. Sobat Seribu, mayoritas penduduk asli yang tinggal di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu ini masih melestarikan cara hidup dan tradisi leluhur. Salah satunya yaitu Pak Sutarno yang bisa kita lihat sedang membuat jaring nelayan sendiri. Tentunya ini menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi Pulau Pramuka. Sobat Seribu, jika Anda ingin menginap di Pulau Pramuka atau pulau-pulau lain di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, Anda tidak perlu bingung. Karena banyak sekali resort yang nyaman yang tersebar di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Seperti yang ada di Pulau Sepa, Pulau Macan, Pulau Putri, dan Pulau Pelangi. Nah, ada pilihan lain juga nih. Jika Anda ingin tinggal dengan konsep berbaur bersama masyarakat, Anda bisa memilih 1000 Resort Pramuka, Villa Delima, Wisma Dermaga, dan berbagai homestay seperti Mega, Lilat, dan juga Regar. Untuk kisaran harga homestay di Pulau Pramuka ini pun sangat terjangkau, yaitu antara Rp300.000 hingga Rp750.000. Murah kan?
Sobat Seribu, tidak lengkap rasanya kalau kita berwisata tanpa mencicipi kuliner khasnya. Maka dari itu saya mengajak Anda nih Sobat Seribu ke salah satu restoran di Pulau Pramuka yang menyajikan menu ikan bakar khas pulau. Waktunya makan. Nah, yang saya pesan adalah ikan bakar bawal bintang. Enak banget, fresh banget. Ikan bawal bintang ini merupakan salah satu kuliner khas yang ada di Pulau Pramuka dan bisa disajikan dengan sambal, menambah cita rasa. Sobat Seribu, usai sudah petualangan kita hari ini di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Gimana tadi eksplorasi kekayaan alam dan wisatanya? Seru kan? Namanya juga Kepulauan Seribu, berarti tidak hanya Pulau Pramuka yang bisa kita jelajahi. Masih banyak pulau dengan keindahan dan wisata alam lainnya. Seperti Pulau Macan dengan konsep eco resort, Pulau Sepa dengan pasir putih yang indah. Wah, pasti penasaran kan? Di kesempatan lainnya, saya Widi Dwinanda akan mengajak Anda kembali berwisata melalui virtual tourism Kepulauan Seribu National Park. Sampai jumpa lagi. Kawasan Taman Nasional Manusela ini merupakan wilayah yang belum banyak terjamah manusia. Kekayaan alam yang begitu melimpah dan mempesona di Nusa Ina menyimpan sederet keasrian alam yang tersimpan di dalamnya. Air sungai yang mengalir jernih dari hulu ke hilir mencerminkan harmoninya manusia dan alam. Lanskap Taman Nasional Manusela didominasi kars yang di dalamnya terbentuk Gua Hatusaka, gua terdalam Ibu Pertiwi, bumi Indonesia. Kesunyian dan gelap tanpa cahaya, namun masih ada kehidupan di dalamnya. Keperkasaan pegunungan hingga megahnya Puncak Binaya, puncak tertinggi gugusan Kepulauan Maluku, salah satu Seven Summit Indonesia. Panorama puncak yang indah dan ketangguhan Pakis Binaya yang hanya ada di sini, hingga tebing-tebing kars yang berdiri kokoh di pinggir laut, mempercantik keindahan alam pesisir Taman Nasional Manusela. Kawasan yang memiliki pantai dan mangrove yang masih primer membentuk gugusan pulau ekosistem kehidupan dan panorama yang indah. Di sini, kamu akan melihat hutan dan manusia masih hidup harmoni,
saling melengkapi dengan kebudayaan yang masih terjaga, serta tarian yang mengandung filosofi kedewasaan hidup bersama alam. Aku ingin mengajakmu menjelajahi hutan belantara di Taman Nasional Manusela. Berkenalan dengan mereka, menikmati indahnya flora dan fauna, menghirup udara segar dari pepohonan hutan tropis, hingga kamu terbiasa disambut teriakan kegembiraan dan kemolekan burung kakatua Maluku, burung endemik Nusa Ina. Berteriak memberitahukan pada satwa lain tentang keberadaanmu yang telah lama dinanti. Usahamu yang melelahkan akan sirna saat kau mendengar siulan penggoda nuri kepala hitam serta suara dari paruh besar julang irian. Dan kamu akan terpesona indahnya burung penuh warna, hidup rukun saling melengkapi, berpasangan mencari makan, bermain bersama, bertingkah laku bebas tanpa takut akan ancaman. Mengamati keindahan dan keunikannya di alam akan lebih menyenangkan. Membiarkan tetap hidup bebas tanpa diburu dan dipelihara di kandang yang memenjarakan mereka. Karena keberadaan mereka menjadi harta berharga bagi kami. Harta Nusa Ina, negeri para raja. Namun untuk sementara waktu di tengah pandemik yang kita alami, biarlah mereka bermain menikmati indahnya alam ini, saling berbenah diri hingga suatu saat nanti kita pasti berdamai dengan bumi.
Sampurasun, Wilujeng Sumping di Desa Wisata Alam Endah. Desa wisata yang berada di Kecamatan Cabali, Kabupaten Bandung ini telah berdiri sejak tahun 2011 atas keputusan Bupati Kabupaten Bandung. Di sini kami menyediakan pengalaman yang tak terlupakan. Mengapa? Karena kami menyediakan beberapa paket wisata, di antaranya adalah Alam Endah Trip. Di Alam Endah Trip ini, wisatawan akan berinteraksi langsung dengan warga setempat, yaitu pergi ke kebun pertanian, kemudian ke peternakan sapi, tempat kesenian, dan UMKM. Selain itu, ada juga Coffee Trip. Di Coffee Trip, wisatawan akan menyaksikan bagaimana cara memanen kopi, merawat, mengelola hingga kopi bisa dinikmati. Nah, kemudian ada juga Ngagoes Ulin Kalembur. Wisatawan akan bersepeda mengelilingi Desa Alam Endah dan menikmati pemandangan yang indah di Desa Wisata Alam Endah. Nah, tak kalah menarik, di Desa Wisata Alam Endah ini akan segera ada tempat wisata terbaru, yaitu Taman Arboretum. Taman Arboretum itu ada curugnya loh. Curug itu air terjun yang bernama Awi Langit. Nah, selain itu, kita akan melihat koleksi-koleksi pohon endemik. Nah, untuk wisatawan, di sini kami melayani local guide, kemudian ada homestay yang nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan. Untuk info lebih lanjut, wisatawan bisa melihat infonya di Instagram @desawisata_alaменdah. Namaku Citra. Ini sahabatku, Ari. Kami berdua sahabat seperjalanan dan suka banget ke tempat-tempat menarik. Kemana kita sekarang? Taman Nasional Bali Barat. Memang boleh masuk kawasan Taman Nasional. Itu kan kawasan konservasi. Boleh dong, kan ada zonasinya. Ada aturannya mana yang boleh, mana yang enggak. Wisatawan boleh masuk ke objek daya tarik wisata alam, tapi harus didampingi pemandu yang udah punya sertifikat dari Taman Nasional. Saya Molly, pemandu kalian selama menjelajahi Taman Nasional Bali Barat. Oh ya, sebelum kita memulai aktivitas, kalian harus membeli tiket masuk dan tiket aktivitas wisata sesuai pilihan kalian. Apakah mau snorkeling, diving, birdwatching, atau yang lainnya. Sedangkan transport penyeberangan juga dikenakan biaya sendiri untuk setiap perjalanannya. Kali ini, objek pertama yang kami datangi adalah Pulau Menjangan, salah satu kawasan diving terbaik di Indonesia. Kok rasanya belum puas ya kalau cuma snorkeling? Terus, mau coba diving? Diving? Siapa takut? Panorama bawah laut di Pulau Menjangan sudah dikenal dunia, di mana terdapat 11 titik penyelaman untuk menjelajahi 206 hektar terumbu karang dengan biota lautnya.
Di beberapa titik kawasan Taman Nasional ada pula kawasan suci yang jadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu. Di Pulau Menjangan saja ada 3 buah pura, yaitu Pura Gili Kencana, Pura Kelenting Sari, dan Pura Segara Giri. Setelah melihat keindahan bawah laut, kami lanjutkan petualangan masuk ke dalam hutan. Ini kawasan Prapat Agung. Di sini kami melakukan jungle trekking dan pengamatan satwa. Nah, satwa yang paling mudah ditemukan di kawasan ini adalah lutung, monyet ekor panjang, babi hutan, serta rusa. Akhirnya ketemu juga sama lutung. Ini adalah satwa yang kukira hanya hidup dalam dongeng. Kancil juga binatang dongeng yang nyata hidup di sini. Cuma, karena lincah dan larinya yang cepat, sulit untuk dapat melihatnya. Nah, sebelum kita ke camping ground, kita lihat ikon TNBB dulu ya, Jalak Bali atau Curik Bali. Ini adalah pusat pelepas liaran Curik Bali hasil dari penangkaran. Untuk pelepasan Curik Bali, cuma di kawasan Cikik ini saja ya? Oh, ada tempat lain lagi, yaitu di Labuan Lalang, di dekat dermaga penyeberangan ke Pulau Menjangan. Ada juga di dekat Pura Segara Rupa, dan yang paling jauh ada di Teluk Berumbun. Mari berkunjung ke